warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran tahun hari ini kita berdoa dulu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Anu Gusti. Gimana kabarnya? Setelah kemarin gimana gaji, terus corona masih sehat semua kan? Ini Pak. Ke sini Pak, ini Pak. Siapa? Ini virusnya Pak. Ini Pak, ada deteksi Pak. Ada deteksi Pak. Siapa yang tidak berangkat? Sampai Pak. Masuk Pak, Pak. ini sakit Pak. Oh masuk ya? Sakit ya? Iya. Oke. Langsung aja yang tidak berangkat. Sakit. Sakit. Sakitnya ada. Tadi Aman Pak, di aman. Nanti kita akan mempelajari materi tentang keadaan modal. Sebenarnya saya sedikit bercerita ya. Tadi saya sebelum berangkat ke sini melihat orang kena tilang. Orang di situ memakai motor tapi tidak memakai helm. Oh, Jadi saya bahwa orang di sini salah karena tidak memakai helm. Terus saya lewat tadi melihat di dataran bawah itu ada kita saya teringat kepada Allah bahwasanya Allah itu menciptakan gunung, menciptakan alam semesta ini sudah dari zaman Azali atau sudah diterapkan di Lauhul Mahfuz. Jadi saya berpikir lagi bahwa orang yang kena tilang tersebut itu adalah takdir dari Allah atau qadarullah. Jadi bukan semata-mata ya karena kesalahan dia, tapi juga karena ada faktor dari takdir Allah atau kode dan qadar Allah. Ya. Untuk menghindari atau mengantisipasi modal itu kan kode dan modal itu dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaf. Takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah seperti kematian, terus cucu, terus rezeki itu kan tidak bisa dirubah. Dan yang kedua itu takdir mu'alaf. Takdir mu'alaf itu adalah takdir yang bisa dirubah. Contohnya itu untuk mencapai sebuah kesuksesan seperti materi sebelumnya itu harus dengan proses yang panjang, harus giat berlatih supaya menjadi orang yang sukses seperti itu. Terus kode dan modal. Kode itu menurut pengertiannya, pengertian kode itu suatu ketetapan atau keputusan Allah sejak zaman Azali atau dari Lauhul Mahfuz yang belum dituangkan atau masih berada di Lauhul Mahfuz. Terus kode itu adalah suatu perwujudan. Jadi sebenarnya bahwa kode itu masih di Lauhul Mahfuz dan kode itu sudah yang ada di dunia. Seperti itu. Langsung saja. Ini dibagi menjadi kelompok dulu ya, menjadi 5 kelompok, 7 lah. Ini 7 dan 7. Silakan mas dibagi kelompok. Mengajar saja ya, langsung aja. Silakan mas dibagi 7. Kurang dulu. Ada sini aja biar enak. Silakan langsung kursinya bisa diubah atau benar. Iya. Dan
Melihat ya Pak. Ya, yang aja. Santai itu. Yang enak sambil makan, Pak. Sudah? Ya. Pak, 5. Ini tapi kayaknya belum kamu aja. Jadi kita ajar dulu ya. Nah, soalnya nanti setelah kita selesai pelajaran ini, Ya, Pak.
Oke, sudah ya. Nah, sekarang dari kelompok yang sudah tadi silakan boleh berkomentar dari kelompok pertama dulu. Dari yang siapa yang ingin berkomentar silakan berkomentar. Dari video yang tadi itu. Ada ruang. Ya di video tadi kita bisa lihat bahwasanya kita itu tidak tidak biasa dan tidak langsung bisa percaya sama orang lain. Kita harus waspada terhadap orang lain sekalipun itu orang terdekat kita. Melihat dari video itu yang saya dapatkan itu pertama yaitu kita harus memiliki sifat jujur. Begitu Pak. Itu Pak. Itu merupakan contoh kode ya. Kode. Iya, kode. Dari kode. Kode dari Allah di mana kita bisa dirubah pelajaran, bisa dirubah kesuksesan itu bisa dirubah kayak itu, rezeki bisa dirubah kayak gitu Pak. Kode. Jadi di situ itu di film tadi atau di video tadi itu menggambarkan dari surat Al itu ayat Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu keadaan kaumnya sehingga kecuali kaum tersebut merubah dengan dirinya sendiri. Jadi untuk menjadi sukses tidak semata-mata harus bermodal banyak kita bisa sukses, tapi yang di jalan itu bisa aja ditipu seperti tadi. Jadi kita harus bermodal dengan ilmu, itu suatu bentuk ikhtiar dan tentunya dengan diri doa kalau pada Allah itu kan menjadikan kita bisa sukses. Selanjutnya kita bermain-main lagi ya dengan Main terus Pak. iya, saya bagian ya, per kelompok satu aja. Dari sini satu. Tiket. Dari sini satu. Nambahan Satu ya. makasih. Silakan direnungkan, dilihat itu keberadaan apa takut apa aja silakan. Sampai dari gambar-gambar itu silakan. Masih gambar di gambar itu merupakan takdir seperti apa? Yang seperti apa? Di sini gambarnya menunjukkan orang yang sudah meninggal kubur ya Pak. Ini ya. Takdir itu dia tidak bisa dirubah. Ya itu Pak. Ini menunjukkan wisata. Wisata Pak. Wisata alam. Nah, yang itu Pak, yang itu. Biasanya takdir itu tidak ada yang tahu. Maka saya itu datang kapan saja. Masya Allah. Saya rasa kalian sudah memahami lah
bagaimana takdir mualaf dan takdir mubrom. Dari situ bisa tahu bahwa takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi tentunya kita harus berikhtiar melawakal berserah diri pada Allah. Tentunya doa ibadah itu mencapai tujuan kita. Jadi tidak semata-mata kita harus pasrah berserah diri tanpa ada ikhtiar. Ya, Pak. Dan untuk pertemuan selanjutnya ini ada ayat dari surat An-Nisa ayat 78 dan surat Al-Hud ayat 8 itu untuk dihafalkan ya. Ya, Pak. Kalian bisa dibaca bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu yudrikul tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Bilang di buku paket sudah ada ya lagi. Ya, Pak. Dan juga dipahami artinya seperti apa. Terus minggu depan kita apa setoran ya. Karena waktu sudah habis, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.